Hati-hati dalam memilih kata karena setiap kata itu punya energi. Energi dari kata-kata itu berasal dari emosi yang dihasilkan oleh kata-kata itu. Setiap kata selalu punya makna, dan makna dari kata-kata inilah yang menghasilkan emosi. Emosi adalah energi. Contohnya pada kata-kata positif seperti happy, senang, bahagia, damai, optimis, sukses, berlimpah, atau berhasil. Kalau kalian rasakan emosinya, maka kata-kata itu mengandung emosi positif yang membuat diri kita menjadi lebih berenergi dan lebih berdaya. Tapi sekarang coba amati kata-kata yang bermakna negatif, seperti rusak, jelek, jatuh, sedih, marah, gagal, bohong, atau jahat. Ketika kata-kata itu kalian dengar, sebenarnya kata-kata itu juga menghasilkan emosi negatif. Kita yang mendengarnya rasanya juga energi seperti disedot, lelah, atau rasanya tidak berdaya. Perasaan-perasaan ini berasal dari emosi yang ditimbulkan dari makna-makna dari setiap kata itu. Makanya hati-hati dalam memilih kata untuk berkomunikasi sehari-hari. Sayangnya banyak banget kata-kata negatif yang tanpa kita sadari sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Sampai-sampai kita tidak sadar bahwa kata-kata itu membawa energi negatif dalam diri. Tapi karena sudah terbiasa, ya kita anggap kata-kata itu biasa-biasa saja. Contohnya, kata-kata seperti rumah sakit, panti jompo, atau kata-kata penghubung seperti soalnya, masalahnya. Contoh, aku besok datang lebih awal, soalnya besok supir aku dipakai papa. Kita harus selesaikan deadline malam ini. Masalahnya besok sudah jadwal kunjungan bos. Kata masalah dan soal di sini secara bawah sadar memancing banyak masalah dan persoalan ke dalam hidup kita. Dan sadar nggak sih, ketika kita menggunakan kata masalah dan soal, rasanya aktivitas yang mau kita kerjakan itu jadi lebih berat dan lebih melelahkan. Demikian juga dengan rumah sakit. Rumah sakit seharusnya menjadi pusat kesehatan atau rumah penyembuhan. Kalau pakai kata rumah sakit terus, pasien yang datang sudah serem duluan. Dan ini menjadi anchor dalam pikiran bawah sadar mereka bahwa mereka datang ke sana untuk sakit-sakitan. Panti jompo juga sama. Jompo di bahasa sehari-hari kita artinya renta, sakit-sakitan, dan tidak berdaya. Padahal namanya lansia belum tentu tidak berdaya dan sakit-sakitan. Tapi karena istilah ini sudah serem duluan, banyak lansia yang persepsinya kalau dikirim ke panti jompo berarti mereka sudah tidak berdaya dan dibuang sama keluarganya. Makanya sekarang biasakan banyak-banyak menggunakan kata-kata berenergi positif kalau mau kehidupan membaik. Buat kalian yang mau ikut online kelas tapi telat, kalian bisa mendapatkan rekamannya. Mulai dari topik kebangkitan spiritual sampai kundalini cakra. Di dalamnya juga sudah ada panduan meditasi dan hipnoterapi. Untuk hasil yang terbaik, kerjakan meditasi dan hipnoterapinya sampai tuntas. Yang mau rekamannya, klik link di bio, pilih tombol online course, lalu pilih judul kelasnya. Atau cek deskripsi untuk mendapatkan akses rekamannya.